Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Junaina SD SPD GRMM selaku Kepala SMP Muhammadiyah Limamua. Yang kami hormati Pemateri Syekh Bapak Muhammad Nabil Walid SPD GR. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Muhammadiyah Limamua sekaligus peserta grup sharing pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara grup sharing dengan tema diseminasi modul 1.4 budaya positif dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Salawat dan salam tak lupa juga kita ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, di mana beliau telah menunjukkan kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam as-siratal mustaqim. Hadirin yang kami hormati, di sini saya sebagai moderator grup sharing akan membantu jalannya grup sharing pada pagi hari ini. Grup sharing pada pagi hari ini memiliki tema diseminasi modul 1.4 budaya positif. Oleh sebab itu, kita memerlukan informasi untuk menyampaikan pandangan dan muncul gagasan baru. Itulah yang kami harapkan dari grup sharing ini. Sebelum memulai acara, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Hadirin yang kami hormati, dari grup ini sangat penting untuk diikuti karena banyak informasi yang bisa diperoleh nantinya. Kemudian saya akan menyampaikan sejumlah ketentuan pada acara grup sharing pada pagi hari ini. Penyampaian materi akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Nabil Walid SPD GR selaku pemateri grup sharing pada pagi hari ini. Materi akan disampaikan dalam waktu 60 menit. Selama pemateri menyampaikan materi, tidak boleh melakukan instruksi atau bertanya di tengah sesi. Sesi tanya jawab akan dibuka setelah pemateri menyampaikan materinya. Selanjutnya, sebelum acara sharing grup ini dimulai, kami persilahkan terlebih dahulu kepada Ibu Junaina SD SPD GRMM selaku Kepala SMP Muhammadiyah Limamua untuk memberikan sambutan. Kepada yang terhormat Ibu Junaina SD SPD GRMM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Nabil Walid SPDGR selaku narasumber dari diseminasi modul 1.4, dan saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Muhammadiyah Limamua. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk diseminasi dari modul 1.4 budaya positif. Jadi alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk belajar lagi. Semoga sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya mengucapkan kepada Pak Henry terima kasih
karena Bapak Ibu guru dari SMP Muhammadiyah Limamuna diberi kesempatan untuk menerapkan ilmunya atau pengibasan ilmunya KMP selama ini di guru penggerak. Semoga nanti Bapak Ibu guru di sini mampu menyerap ilmunya dari Bapak Emil Walid, walaupun panjenengan semua belum mengikuti program penggerak. Alhamdulillah, dengan semua bisa menyerap dari ilmu beliau. Beliau yang belajar di guru penggerak yang kurang lebih sudah berapa bulan tadi? 3 bulan. Kita tinggal enak, cuman langsung ke pengibasan. Dimana KMI kemarin sudah belajar banyak, kita akhirnya diberi kesempatan, diberi ilmu sama KMI atau diimbasi dari pengalaman. Apalagi ini adalah budaya positif yang mungkin menurut kita dulunya bahwa budaya itu biasa saja. Ternyata itu bukan merupakan budaya positif. Jadi di sini kita bisa banyak belajar sambil koreksi diri kita dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi di sini insya Allah nanti ada ibadah yang baik untuk sekolah. Semoga dari kegiatan ini bisa memperbaiki atau memperkuat dari budaya positif di SMP Muhammadiyah Limamuna. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yaitu acara yang kami tunggu dan yang paling penting, yaitu group sharing dengan tema Desiminasi Modul 1.4 Budaya Positif yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Emil Walid SPDGR. Kepada Bapak Muhammad Emil Walid SPDGR kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang saya hormati Ibu Juliana selaku Kepala SMP Modul 2, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan juga moderator yang telah mempresentasikan dan juga memimpin jalan acara dengan sangat baik sekali. Tak lupa pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mesti diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk selalu menuntut ilmu. Dan juga salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang, yaitu Rabbul Islam. Jadi ini aja biar nggak lupa. Tadi sudah dibuka oleh Bu Rahma ya. Pertama terima kasih sekali. Tadi juga Bu Ina sudah menyampaikan bahwasanya kali ini saya diberikan amanah untuk desiminasi modul 1.4. Berat sekali ya. Lebih pada kita tidak usah bilang desiminasi atau seminar, kita lebih pada group sharing. Karena di sini nanti harapan saya nanti di sini adalah anggap aja sebuah fasilitator atau jembatan bagi kebetulan saya yang kemarin sudah mengikuti pendidikan selama 3 bulan ke belakang, yang nanti semoga ke depannya sampai akhir 9 bulan ke depan, di mana sudah ada beberapa modul yang sudah dipelajari atau mungkin sudah disampaikan kepada kami, yaitu guru penggerak angkatan 7 ini. Dan salah satunya adalah modul 1.4 ini, di mana di modul ini saya harus melakukan pembebasan. Nah, pertama-tama ketika saya mengikuti program guru penggerak ini sebenarnya tidak sengaja, Bapak Ibu guru sekalian, karena awalnya ini saya diberikan amanah oleh Ibu Juliana selaku kepala sekolah, Pak, saya ikut guru penggerak. Pikir saya itu semuanya. Ternyata saya saja kebetulan yang
sementara ini mewakili dari semua dari Bunga untuk mengikuti guru program. Untuk kedepannya nanti harapannya nanti tidak hanya saya, juga nanti dari teman-teman semuanya mengikuti guru program ini, karena apa ya, banyak hal positif yang bisa diambil. Salah satunya juga di sini ternyata ketika kita pasca lulus kuliah itu kita sudah berpikir bahwasanya saya sudah mampu untuk mengajar, saya sudah mampu untuk berada di sekolah. Namun ternyata setelah saya rasakan itu jauh dari kata itu. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika pertama-tama saya mengerjakan di SMA dan saya sangat ingat sekali ketika saya masuk kelas, keadaan kelas itu sangat ramai. Saya juga pernah mengalami anak-anak yang tidak mendengarkan saya sampai saya teriak-teriak. Dan bahkan saya itu punya perasaan bahwasanya, ketika masuk kelas ini saya merasa malas mengajar. Sama Bu, saya juga pernah sama seperti itu. Namun ternyata ya memang betul ilmu itu penting, namun pengalaman itu lebih penting. Jadi saya sebenarnya sebelum itu guru pembelajaran juga saya sharing dengan Pak Bagu, juga pernah Pak Bagu, saya gimana caranya mengatasi sesuatu yang bermasalah, mungkin gimana caranya agar anak ini bisa mendengarkan saya dan sebagainya. Nah, ternyata semua itu ada ilmunya, Bapak Ibu. Ternyata semua itu masuk di modul. Kebetulan ketika saya membaca itu tertarik dan saya terus membaca dan alhamdulillah diberikan kemudahan untuk semoga hari ini bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dengan mungkin bahasa yang sederhana saja. Jadi kita tidak menggunakan bahasa dari modulnya karena itu pastinya bahasanya tinggi, tapi nanti juga kita menggunakan bahasa sharing-sharing. Ya, jadi kenapa saya namakan grup sharing ini, karena kita nanti tidak hanya saya berdiri di sini satu orang, namun juga nanti Bapak Ibu akan saya minta untuk berperan aktif. Nah, kalau misalnya saya biasanya mengajar itu menggunakan prabubis, saya di sini juga akan menggunakan prabubis itu. Jadi nanti di sini nanti harapan saya nanti akhirnya itu ada hasilnya yang bisa ada yang didapatkan dari grup sharing ini. Jadi tidak hanya saya menyampaikan hilang, tapi nanti juga ada hasil yang bisa kita aplikasikan untuk kita sendiri atau mungkin nanti ke depan untuk sekolah. Langsung saja nih, saya buka dengan ini. Prabubis pertama ini masalah yang semuanya kita alami. Pernah nggak kita itu menanyakan kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain ataupun kepada guru-guru yang lain? Apakah kita sudah yakin bahwasanya siswa kita itu akan mengikuti aturan yang kita buat? Atau mungkin yang sekolah buat? Peraturan tata tertib itu apakah kita yakin bahwasanya itu akan diikuti siswa? Nah, itu nanti yang kita jawab di modul ini. Selanjutnya yang kedua, jika siswa gagal mencapai tujuan belajar itu salah siapa? Salah gurunya atau salah siswanya? Itu yang sama yang saya alami dan saya rasakan. Salah sopo yo. Kita sudah menyusun RPP, kita sudah membuat langkah pembelajaran yang benar, inovasinya sudah jalan. Ternyata yang salah siapa? Apa gurunya apa siswanya? Nah, ini nanti akan kita jawab di modul ini. Terus selanjutnya ada sebuah masalah nih yang kita angkat. Pada saat pembelajaran bahasa Inggris, terlihat peserta didik melakukan pembelajaran secara kolaborasi. Kebetulan pada waktu saya ini ada pembelajaran kolaborasi, kemudian saya membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok sesuai dengan hasil diagnosa tes awal dan gaya belajar siswa di pertemuan sebelumnya. Peserta didik tidak mengetahui terkait pembagian kelompok yang dilakukan saya. Nah, ternyata ini sedikit ya, salah satu masalah yang saya ambil, mungkin dari Bapak Ibu malam ini. Pada saat berdiskusi itu terlihat, kebetulan di sini saya ambil contoh Sasha beradu argumen dengan Tiara, karena di situ Tiara adalah ketua kelompok sehingga Tiara mengikuti kesepakatan kelompok yang sudah dibuat dan menegaskan kepada Sasha untuk mengikuti hasil kesepakatan kelompok tersebut dengan membuat tugas mereka secara infografis. Sedangkan saya sendiri itu ingin hasil tugas itu dibuat dalam bentuk video. Kan biasa Bu, kalau misalnya kita kelompokan itu kan ada yang pengen ini, ada yang itu kan. Namun ternyata di sini ada adu argumen. Nah, ini yang indahnya kolaborasi. Di sini Tiara ngomong gak bisa sih, harus kesepakatan kelompoknya dalam membuat infografis. Ternyata Sasha itu maunya video aja.
Nah, alasannya di sini, karena tidak puas, saya terlihat hanya bersandar di tembok sambil memainkan ponselnya. Melihat hal tersebut, saya menanyakan terkait dengan surat didik. Setelah pembelajaran terakhir, saya meminta agar saya untuk tinggal di kelas dan mengonfirmasi tentang kejadian yang terjadi di kelas. Kalau masalah seperti ini kira-kira dari Bapak Ibu guru mengatasinya seperti apa? Ya, macam-macam. Ternyata nanti ini akan terjawab. Mohon maaf ya, saya sambil duduk. Akan terjawab nanti di modul ini. Macam-macam, apakah satu macamnya benar? Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Namun nanti ada indikasi berhasil dan indikasi gagal. Nah, maksudnya apa? Nanti akan kita bahas di modul ini. Kenapa di sini ada 3 pertanyaan yang kita munculkan? Saya bilang bahwa hari ini saya menggunakan problem base. Saya, mohon maaf ya, bukan untuk itu, tapi saya akan membuat kelas ini coba untuk bernalar kritis. Kira-kira kalau misalnya ada masalah seperti itu, 3 masalah itu, kira-kira nanti pemecahan masalah seperti apa? Jika nanti setelah saya menyampaikan grup sharing ini terus terjawab, berarti alhamdulillah tercapai tujuan hari ini. Tapi kalau masih belum terjawab, nanti mau ditanyakan. Oke, langsung saja. Di budaya positif ini, di modul ini ada 6 subpoin. Salah satu yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Mungkin pertama kali saya mendengar itu juga sama Bu, apa ya ini? Nggak tahu, karena bahasanya ini mungkin bagi sebagian dari kita itu masih asing dan mungkin kita masih belum tahu apa yang dimaksud dengan poin-poin itu. Namun kita pelan-pelan akan mengupas ke-6-nya waktu kita nggak banyak, jadi saya singkat. Ternyata semua itu ada ilmunya. Jadi termasuk juga bagaimana cara kita menghandle siswa, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah, bagaimana caranya kita memecahkan sebuah kolaborasi yang gagal di kelas. Itu nanti kita akan bahas. Yang pertama dulu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Judulnya ngeri ya. Kebajikan universal ini maksudnya apa sih? Contohnya seperti ini. Ini sudah sering sekali bahkan di dunia semua memakai ini. Filosofi ini adalah our education system Indonesia. Parahnya ini Bu. Awalnya saya tidak tahu apakah ini masih berjalan di sini apa enggak. Namun budaya seperti ini nanti tidak boleh kita lakukan. Misalnya di sini, andai kata di situ ada seorang guru bilang bahwasanya for a fair selection everybody has to take the same action. Please climb the tree. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 hewan di mana mereka punya satu challenge yang sama, satu perlombaan yang sama, yaitu memanjat pohon. Konyol nggak? Bagi sebagiannya bisa manjat pohon seperti monkey, itu adalah sebuah apa ya? Kesenangan karena itu hobinya dia. Namun bagaimana nasibnya ikan? Bagaimana nasibnya yang lain? Krokodil atau mungkin buayanya, seperti itu. Jadi education system di Indonesia itu masih seperti konvensional. Jadi mau tidak mau siswa harus menjadi seperti gurunya. Nah itu prinsip pertama. Namun nanti yang harus kita tahu adalah dari sini. Mulai dari hari ini semoga kita mempunyai paradigma baru dalam mengajar Bapak Ibu. Yang pertama adalah pembelajaran itu dengan paradigma baru, dirancang dengan prinsip pembelajarannya berdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalimat ini sederhana namun luas sekali. Ada 2 indikator. Yang pertama adalah berdiferensiasi dan profil pelajar Pancasila. Berat. Iya, tapi bisa. Yang pertama, kalau melihat dengan hewan-hewan tadi itu kita buat sebuah exam atau latihan yang sama, pastinya nggak adil bagi siswanya. Makanya kita harus membuat sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya tidak membahas berdiferensiasi belajar karena Bapak Ibu sudah menguasai ini ya. Kurikulum Merdeka, kemarin sudah dapat implementasi kurikulum Merdeka. Pembelajaran berdiferensiasi sudah dipahami, ada konten, ada konteks, ada proses, sudah jelas. Namun di sini wujudnya nanti apa? Mewujudkan profil pelajar Pancasila. 6 dimensinya itu nanti akan tercermin dalam proses pembelajarannya. Jika tidak tercermin, berarti belum paradigma baru tadi, berdiferensinya masih belum dapat. Nah, berat. Ya, kalau bisa memulai. Namun
insya Allah nanti bisa. Nah, profil pelajar, profil Pancasila itu apa saja? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, berarti mandiri. Itu baliknya, seharusnya beriman, bertakwa, mandiri, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Ya di sini saya nggak akan bahas lebih panjang karena Bapak Ibu pastinya sudah masuk semua. Contohnya beriman, bertakwa sudah masuk KI1 kalau misalnya kurikulum A13. Namun kalau merdeka apakah bisa berdoa sebelum belajar, setelah belajar dan sebagainya bisa. Mandiri pasti, anak nanti ada latihan dan lain sebagainya secara individu. Nalar kritis, nah tergantung model pembelajarannya. Anak disuruh untuk mencari informasi baru dan lain sebagainya seperti itu. Kreatif pasti ya, pastinya kreatif. Bergotong royong, kolaborasi, berkebinekaan global itu seperti nanti ada di mana ini kita harus mencerminkan sebuah bineka global, tidak lingkup bunga, namun Indonesia. Maksudnya apa? Materinya itu pastinya luas sekali. Contohnya kayak IPS itu sampai ASEAN, sampai Asia, bahkan sampai dunia. Itu luar biasa sekali. Ini Bapak Ibu sepertinya sudah menguasai, sepertinya nanti sudah tercermin dalam proses pembelajaran. Nah, disiplin positif ini seperti apa? Ini bahasa basinya ya. Menurut bukunya di sini, menurut Diana Gosen menyatakan bahwasanya disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disiplin yang berarti belajar. Nah, kata ini juga berasal dari kata-kata yang sama dengan disiplin, yaitu murid mengikut. Artinya, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mengikuti ajaran tertentu. Nah, ini menurutnya Bu, kalau ditarik itu indah sekali. Filosofi pelajaran diajar di Bantul itu seperti itu. Guru harus berpihak kepada siswa, bahkan berhamba kepada siswa dengan tanda kutip seperti apa nanti. Sehingga motivasi terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia, suatu dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri adalah bagaimana cara kita mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diana Gosen. Sederhananya, simpulannya adalah disiplin positif ini adalah bukan gurunya yang mendisiplinkan siswanya, namun ada faktor intrinsik dari diri siswa yang ingin untuk mendengarkan gurunya, yang ingin untuk mempelajari materi yang disampaikan, sehingga nanti faktor intrinsiknya yang kuat. Seperti itu. Kita ngalir aja, nggak usah berat-berat. Kita ikuti mengalir karena ini ringan. Nanti semakin indah, menurut saya ya. Nanti semoga nanti juga sama. Yang pertama dalam di sini adalah dalam budaya kita makna disiplin sebagai sesuatu yang dilakukan seorang itu pada orang lain untuk mendapatkan patuhan. Nah, ternyata itu tidak boleh seperti itu. Disiplin tidak meminta anak untuk patuh pada kita yang ngomong. Yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Sebenarnya sudah saya bilang, kalau bisa anak itu menyukai gurunya, menyukai ilmu yang disampaikan, sehingga bukan kita yang nah kamu harus hafal ini. Dia takut akhirnya dia harus belajar itu, bukan seperti itu. Namun dia harus tertarik dengan pengajaran gurunya atau materi yang disampaikan, seperti itu. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara pertama disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, sogokan ataupun hukuman. Ini nanti seru. Jadi nanti ada teori kontrol, jadi nanti pasti nanti kita tahu, oh ternyata mengatasi murid itu seperti ini. Ya, kita lanjutkan aja. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal, sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai sebagai individu. Dengan mengaitkan nilai kebijakan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diana Gosen 1998, berapa tahun yang lalu. Apakah sudah diterapkan di sini?
Sudah. Apakah holistik? Insya Allah. Di sini kita sudah melakukan suatu nilai-nilai kebijakan atau kebajikan. Salah satunya dari mulai sholat duha, apel, dan lain sebagainya, sehingga ini akan menopang anak-anak itu menciptakan nilai intrinsik dalam dirinya mereka. Nah, selesai. Sub 1. Seperti saya jadi kelas itu juga tidak lama. Jadi sederhana poinnya apa yang kita ambil? Sebenarnya yang kedua ya, poin yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dari semuanya, ini adalah salah satu materi favorit saya dulu ketika menjalani pendidikan. Di sini nanti kita akan diajarkan teori motivasi, hukuman, dan juga penghargaan secara restitusi kepada siswa. Nah, ternyata siswa itu atau mungkin kita sebagai pendidik itu punya teori motivasi perilaku manusia yang mendarah daging. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pasti ketika di kelas itu mungkin ada anak yang mungkin merasa seperti ini. Kalau misalnya aku tidak melakukan ini, nanti aku dapat hukuman apa? Nah, itu teori motivasi perilaku manusia. Nah, itu berarti apa? Eksternal. Dia nggak dari diri sendiri, tapi dari luar, dari ancaman, dari hukuman, dari motivasi. Selanjutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apakah itu baik? Ternyata tidak baik. Benar apa salah kita tidak mau, tapi kita bisa nilai sama-sama ya bahwasanya sebuah imbalan apapun kepada siswa itu ternyata hanya menimbulkan sebuah motivasi eksternal saja, sementara saja. Nanti ke depannya anak ini bergantung, saya dapat apa bu? Saya dapat apa pak? Itulah yang nanti berbahaya. Maka itu adalah motivasi eksternal yang mungkin tidak tepat untuk dilakukan. Dan namun di sini apa yang tepat untuk menghargai diri? Nah, contohnya gini, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kita pernah nggak menggiring anak-anak sampai seperti itu? Nggak, sampai kok seperti itu sih? Nanti dari anak itu sampai ngomongi, sampai anak itu bilang bahwasanya saya akan menjadi apa ya jika saya melakukannya. Nah, seperti itu akan timbul gejolak dalam dirinya. Positif dan negatifnya akan saling beradu argumen di otaknya mereka, sehingga nanti muncul faktor intrinsik yang akan muncul di diri mereka, sehingga mereka motivasi internal itu menjadi tujuan dari disiplin positif dalam dirinya. Seperti itu. Dari motivasi tadi muncul nilai-nilai positifnya yang bisa diambil. Nah, seperti itu. Sampai sini sudah mulai terbuka ya. Indah kok ini, indah apa ya? Kalau bahasa sastranya indah ya. Kalau misalnya materinya itu apa ya? Kebutuhan saya, kebutuhan kita semua lah untuk ini. Karena jujur ini saya nggak tahu kalau di lainnya. Jujur ini belum saya dapatkan di referensi manapun. Baru saya dapat di Al-Quran. Mungkin saya kurang baca seperti apa, tapi saya tertarik ikut ini lebih dalam karena saya mendapatkan materi-materi seperti ini. Dimana nanti saya bisa kadang-kadang itu saya bisa sharing nih sama Pak Bagus, yang berpengalaman, Bu Indah dan lain sebagainya. Cuma nanti kan ada kadang-kadang itu ada sesuatu yang masih belum masih ingin kita ketahui lebih dalam. Nah mungkin ini nanti nggak apa untuk slide ini saya akan share di grup, dan nanti bisa untuk kita semua. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia tadi ya, seperti yang sudah dibilang tadi, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Ada yang hanya ingin menghindari sebuah hukuman atau ketidaknyamanan, ada yang ingin mendapatkan imbalan, atau bahkan dia sudah mampu untuk menghargai nilai-nilai kebajikan dirinya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, murid itu melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Nah ini intrinsik. Kemudian murid melakukan disiplin dari agar mendapatkan pujian atau penghargaan, itu juga intrinsik, belum dari diri sendiri. Namun kalau misalnya murid melakukan disiplin diri sendiri karena sadar bahwa saya nilai
kebajikan itu ada pada dirinya, ya ini merupakan motivasi intrinsik. Termasuk contoh sederhana. Tadi kita sudah bilang bahwa awas kalau nanti kakak hukuman nanti sudah ada poinnya seperti itu. Itu kon ekstrinsik, anak masuk, tapi nanti suatu saat mengulang lagi karena tidak dari dirinya. Namun kalau sudah kita nanti ada yang namanya teori kontrol nanti di terakhir. Nanti kalau misalnya dari bapak ibu misalnya, kalau misalnya saya tidak masuk, nanti ke depannya seperti apa dan sebagainya. Orang tua saya tidak sedih. Banyak strateginya setiap guru pasti punya anak. Akhirnya dia muncul ini, iya bu ya, yowis aku tak masuk. Apakah berhasil seperti itu? Banyak yang berhasil. Contohnya, Nabil, Ori, itu kan sudah parah-parahnya sampai hampir di ujung tanduk. Sekarang alhamdulillah sudah lancar. Nah itu nggak bisa hukuman itu. Namun sudah ada pendekatan dari wali kelasnya, sudah ada pendekatan dari BK, sudah ada pendekatan dari bapak ibu guru yang lain. Nah seperti itu. Kemudian, ini bu, tadi saya bilang di awal bahwasanya konsep disiplin itu apakah salah atau benar? Tidak tahu, tidak ada yang menyalahkan, tidak ada yang benarkan. Karena pemimpin pendidikan, yaitu kepala sekolah, hanya memberikan wawasan terkait dengan ini, namun tidak bisa menjudge cara guru untuk bisa mendisiplinkan siswa atau disiplin sosial yang dimunculkan. Namun ada dua yang bisa membatasi atau menjadi sebagai pegangan dari Bapak Ibu, yaitu satu, identitas gagal, yang kedua, identitas berhasil. Dari mana kita lihat siswa? Nah, di sini identitas gagal ini bagaimana? Jika nanti identitas gagal itu dari pendekatan yang kurang tepat, contohnya tadi dengan hukuman ataupun dengan penghargaan, apakah itu salah? Tidak. Namun identitasnya nanti pasti gagal ke depannya karena dia bakal terjerumus atau bakal terjatuh lagi karena tidak ada internalnya. Nah, akibatnya apa? Lebih sakit bu. Ketika anak seperti itu bisa jadi menyakitkan, tidak nyaman, takut, menyembunyikan kesalahannya akhirnya sehingga dia tidak dihukum atau jadi rendah diri, gak pede, minder, seperti itu. Salah satunya juga penghargaannya juga tidak efektif, merusak hubungan. Contoh, yang juara adalah Aida, Sasha langsung awas roda, kata bolong. Ada yang seperti itu, ada bu. Sampai bilang kelas 9 setelah rapota gak sopan itu ada. Ya karena itu tadi faktor eksternalnya tadi. Jadi seperti itu. Apakah itu positif? Positif karena itu adalah budaya kompetitif. Gak apa-apa, namun wajar. Nah, nanti perannya dari wali kelas atau dari guru yang lain itu bermain di situ. Jika anak itu tidak melanjutkan sehingga menjadi sebuah hubungan yang rusak, kemudian kreativitasnya mati. Karena apa? Ketika Aida yang diberikan penghargaan, Aida terus, itu gak senang aku. Waduh, Aida toh aku. Nah, akhirnya seperti itu. Anak-anak yang lain gak mau belajar seperti itu. Menghukum dengan sistem ranking gak boleh. Kamu lagi berapa? 1. Wah, kamu pasti pintar. Kalau nilai 0, hukumannya pasti lebih berat. Gak boleh seperti itu. Itu nanti akan menimbulkan identitas gagal. Merampas hak menghargai dirinya. Maksudnya ketika anak itu tidak mampu untuk mengikuti pelajaran, kita menyalahkan dia, tidak boleh bu. Itu haknya dia. Kita harus menghargai dirinya. Caranya bagaimana? Lo nanti ada nanti dari kontrol pelan-pelan ini seperti itu. Jadi nanti saling berurutan. Selanjutnya, terus gimana identitas berhasilnya pak? Ya, ini yang pertama, ada yang namanya konsekuensi, bukan aturan ya, namun konsekuensi atau apa yang akan didapat anak itu jika melakukan apa, sebab akibat. Nah, itu nanti akan ada penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Jadi nanti di situ kita perlu mengingatkan terus-menerus secara kontinu bahwasanya kalau misalnya kalian nanti melakukan ini, nanti awas hati-hati, nanti sampai akan dapat seperti ini loh hubungannya, konsekuensinya seperti itu. Anak itu bakal tidak takut, namun ada yang namanya pembatasan diri seperti itu. Menghormati peraturan, nah akan menghormati peraturan seperti itu. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan
Seperti itu. Nah, kalau misalnya restitusi, nah ini yang perfect menurut saya, sempurna. Karena restitusi ini nanti akan muncul intrinsiknya. Murid itu akan bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalahnya, murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian teori kontrolnya bisa muncul dengan dirinya bisa megang kontrolnya sendiri tanpa bantuan guru, dan juga murid itu bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah itu nanti akan kita bahas. Apa itu restitusi? Jadi, restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mereka menjadi seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini indah sekali kata-kata yang berat. Namun nanti ada langkah-langkah yang Bapak Ibu. Jadi nanti ada, misalnya kata-kata yang seperti apa? Ada, misalnya. Nah, nggak apa-apa. Semuanya itu pernah mengalami kesalahan. Namun, nah nanti ada situ itu. Nah itu ada langkah-langkah yang terkena. Dari situ saya tertarik untuk mempelajari modul ini. Nah, ciri-cirinya restitusi itu apa? Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan dia. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian ketika memberikan tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam dirinya dia. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang menjadi dasar tindakannya. Kebutuhan dasarnya itu apa? Ternyata pernah nggak kita tanyakan kebutuhan dasar sampai itu apa sih, Mas? Misalnya sekarang tidak langsung kita nggak mungkin tanya seperti itu, mereka juga nggak mungkin bisa jawab. Namun kita harus bisa mengetahui, oh kebutuhan dasarnya ini butuh diperhatikan, anak ini faktor keluarga, oh anak ini butuh kasih sayang. Itu nanti butuh kita lihat di situ. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Solusi ini bukan dari guru tapi dari siswanya. Nah, jadi guru nanti enak menuntun aja. Aida terlambat, dan sampai kenapa terlambat? Sampai tahu, oh gak apa-apa, terlambat itu mungkin saya juga pernah terlambat. Namun apakah sampai tahu apakah ini benar apa salah? Menawarkan, nanti pasti dia tahu, oh ya Pak saya salah. Kalau begitu, nanti kalau misalnya terlambat ada konsekuensinya, mungkin nanti konsekuensinya apa? Seperti itu. Kemudian setelah sampai melakukan itu, kira-kira solusi yang bisa saya ambil apa? Oh iya Pak, saya akan minta maaf dan tidak ulang selesai. Tidak ada paksaan, anak ini bakal ingat terus restitusi itu. Anak dipanggil guru itu sudah deg-deg. Gak usah dihukum, anak dipanggil guru itu sudah deg-deg. Mentalnya itu kena. Nah apalagi nanti, kita nggak boleh memarahi, tapi restitusi. Sampai mau dihukum apa restitusi? Restitusi, oke, kita perlu bisa. Gimana nanti? Ya seperti solusinya ketemu tadi, akhirnya dia bisa melakukan itu, selesai. Tak ada paksaan, anak tidak ada dendam, kita aman, elegan cara kita. Anak itu gak, wah awas Bu Sita, aku dihukum Bu Sita. Gak ada yang seperti itu. Namun anak itu merasa, oh Bu Sita itu ternyata orangnya bijaksana ya. Ternyata Bu Sita itu belani anakku. Seperti itu loh caranya ya, restitusi maksudnya. Luar biasa ketika ini. Nah selanjutnya, restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Oh karena penekanannya itu bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Mereka percaya apa? Salah apa benar? Salah Pak? Oke, berarti kebajikan universal dan kamu tahu bahwa itu salah. Solusinya, nah nanti anak itu bisa selesai. Nah, melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang menginginkan murid untuk membuat evaluasi internal yang membuat mereka melakukan memperbaiki kesalahannya dan juga mendapatkan kembali harga dirinya. Kita tuh gak boleh merampas harga diri siswa. Ketika nanti kita memarahi dia, itu harga dirinya sudah dirampas. Gak boleh seperti itu. Restitusi menguntungkan korban. Karena apa? Anak itu merasa
merasa dihargai. Ada yang namanya pemulihan identifikasi diri namanya. Nanti ada apa ya? Nanti ada sih. Anak itu kepercayaan diri tidak hilang, tidak turun, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah, karena dia punya solusi. Dia tidak dihukum, tapi dia harus melakukan sesuatu yang tidak mengulang itu lagi. Nah, kemudian ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Maksudnya menang-menang apa? Kalau misalnya kita gambling, itu bisa menang, bisa kalah. Kalau kita berikan hukuman, menang kalah, yang menang siapa? Gurunya. Yang kalah siapa? Muridnya. Kita bakal tidak. Bisa jadi nanti kita balik, kita nggak menang. Karena apa? Ada rasa yang muncul, dendam, iri. Anak itu nggak nyaman, bahkan nanti tidak suka dengan sampean. Nah, karena itu dengan menggunakan teori restitusi, kita pakai menang-menang. Muridnya menang, kita menang, karena kita sama-sama mencari solusi bersama. Tidak ada dendam, caranya eksklusif, gurunya tampil dengan cara yang elegan, dan juga nanti hasilnya juga solusinya baik, seperti itu. Nah, di sini Bu, jelas ini perbedaannya ya. Contoh masalahnya siswa tidak mengerjakan PR. Kalau misalnya hukuman, misalnya guru menghukum murid tersebut dengan berdiri melawan bendera selama 10 menit, murid marah dan murid menjadi takut. Karena apa? Teorinya adalah tadi menang kalah, yang kalah muridnya dan tidak ada takut. Dan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR yang pada saat istirahat. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Identitas berhasil. Kemudian restitusi, ini juga identitas berhasil. Guru merayakan keyakinan kelas dan juga membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini yang penting. Dari sini kita tahu bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selesai. 2 sub. Bosan tidak tuh? Kalau bosan, saya cari metode yang lain. Sebelum kita masuk ke kelas, gini aja. Dari 3 masalah terpecahkan nggak? Salah satu dari itu. Ada yang sudah memecahkan masalahnya? Problem base-nya tadi apa ya? Apakah peraturan itu apakah murid itu mengikuti peraturan dari kita atau tidak? Ya kan? Kemudian kalau pembelajaran salah apa benar? Anak tidak percaya untuk pembelajaran itu salah apa benar? Salah gurunya apa? Salah gurunya atau salah muridnya? Nah, kalau misalnya itu belum terjawab. Namun yang kedua, antara kasusnya si Sasha dan juga yang pertama terjawab. Oke, monggo, barangkali boleh yang berapa ya tadi di apa aturannya tadi dari berapa tadi hanya nanti setelah ada diskusi. Namun biar tidak bosan berapa ini nanti karena Pak Prabu saya minta dari mungkin Bapak Ibu yang mungkin tahu atau mungkin memecahkan salah satu masalah. Contohnya 1, keyakinan apa tadi peraturan, apakah peraturan kelas itu selalu ditaati atau tidak? Terpecahkan nggak masalahnya? Gini, monggo, ada yang bisa menyelesaikan masalah ini dari teori ke sini? Angkat tangan, kurikulum merdeka. Ya, sudah memberikan banyak ilmu kepada kami. Selama ini untuk sharing saja gitu. Beberapa masalah. Ketika saya sudah menggunakan pendekatan yang terakhir restitusi sejarah, Bu Anis fokusnya ke kamu. Akhirnya teman-teman yang lainnya di situ tidak fokus lagi pada pembelajaran. Menurutmu? Terima kasih Bu Anis. Ini saya hanya nanya problem bisnya ini tapi sudah dipaparkan luar biasa dari Bu Anis. Boleh kita tepuk pada Bu Anis? Terima kasih Bu Anis. Pertanyaan saya ini hanya ini Bu, sebentar. Itu nanti akan terjawab. Yang pertama, dari yang disampaikan oleh Bu Anis itu, apakah siswanya dari Bu Anis itu mengikuti peraturan yang sudah Bu Anis buat? Sudah. Namun diulang lagi, itu 1. Kemudian, apakah dari Bu Anis tadi sudah melakukan restitusi? Sudah. Oke. Nah, kalau begitu, untuk kasus yang ini, kira-kira apakah langkah restitusi yang diambil Bu Anis itu sama dengan
dengan yang ada di sini? Iya. Ya, nanti untuk lebih jelasnya laka restitusi itu seperti apa atau mungkin tidak lanjut seperti apa. Nah, nanti akan kita bahas lagi. Oke, terima kasih Bu Anis. Jadi nanti yang kedua, jika siswa gagal mencapai tujuan pembelajaran, berarti itu salah gurunya apa siswanya? Gurunya apa siswanya? Gurunya. Itu kak saya ngomong ya. Kalau misalnya tercapai pembelajaran itu gurunya apa siswa yang salah? Mau nggak tahu, mohon maaf Bu, yang harus disalahkan adalah gurunya. Karena ketika siswa itu tidak menguasai target pembelajarannya, berarti mohon maaf, gurunya ini masih menggunakan strategi perlombaan yang tadi, education system Indonesia tadi. Jadi masih belum menerapkan materi pembelajaran berdiferensiasi. Kalau kita sudah menerapkan materi pembelajaran berdiferensiasi, sepertinya itu tidak akan terjadi. Karena apa? Materi yang akan diberikan kepada anak-anak yang mungkin tidak tercapai itu akan bisa diantisipasi atau mungkin bisa dikuasai oleh anak-anak tersebut. Jadi itu nanti ketika kita memberikan materi kepada anak tersebut, ya, itu pastinya anak itu akan lebih mudah untuk menguasai materi tersebut karena diferensiasi materinya tadi. Terima kasih. Kita diselingan ya dari Bu Anis luar biasa biar tidak ngantuk dan juga saya biar bisa sedikit bernapas karena masih panjang perjalanan kita. Saya lanjutkan kembali gini. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini apa? Kalau dulu itu di kelas itu ada namanya peraturan dan tata tertib kelas. Tapi kalau di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya keyakinan kelas. Bentuknya seperti apa? Nah, seperti ini. Analoginya seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan atau dua? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak 1,5 meter? Atau mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, itu bukan adalah untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Bukan peraturannya, namun nilai universalnya. Bukan peraturannya harus menggunakan helm, tapi nanti ketika tidak menggunakan helm, apa yang akan terjadi? Seperti itu. Di break atau lanjut? Setelah dulu sampai dulu ada. Alhamdulillah kita sudah selesai mendengarkan Anda. Kita lanjutkan ya, biar tidak terlalu siang. Oke, tadi kita sudah mengetahui ya dari mulai budaya positif dan keyakinan kelas. Dan di sini untuk bisa mencapai sebuah keyakinan kelas itu nanti kita harus tahu circle-nya, Bu. Ada 4 circle yang harus kita tahu, dari mulai peraturan kelas mengerucut ke keyakinan kelas. Dari budaya positif itu muncul lingkungan positif, kemudian ada keyakinan kelas, dan nanti yang kedepannya akan menjadi peraturan kelas. Nah, nanti kedepannya ini akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lalu dilaksanakan oleh anggota kelas dengan sepenuhnya. Keyakinan kelas dibentuk dengan cara curah pendapat antara guru dan murid. Jadi tolong nanti semua kedepannya nanti insya Allah saya mau kedua ini kedepannya ya mau tidak mau karena kita harus bersaing dengan yang lain akan menjadi sekolah penggerak juga. Sehingga nanti kurikulum Merdeka ini harus diterapkan dan kelas-kelasnya harus sudah punya keyakinan kelas. Di mana nanti keyakinan kelas ini akan menjadi nilai kebajikan universal. Kenapa kita ngomong kebajikan universal sih? Karena nilai intrinsik yang tersirat di situ yang kita angkat. Selanjutnya, gimana caranya atau prosedurnya untuk membuat sebuah keyakinan kelas itu? Yang pertama adalah mempersiapkan murid-murid di kelas ya untuk berjuang
bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas, diskusi. Ayo, kita akan membuat sebuah peraturan kelas, kira-kira apa yang harus kita lakukan, atau mungkin apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua adalah mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil surat pendapat lalu dirumuskan menjadi keyakinan. Susunan keyakinan kelas sesuai prosedur, pembentukan keyakinan kelas, dan gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Tidak boleh ada dilarang, tidak boleh, dan lain sebagainya. Harus digunakan kata-kata yang positif. Misalnya, harus gak boleh menggunakan kata tidak boleh terlambat, tapi semangat apa, misalnya seperti itu. Contohnya yang selanjutnya adalah tinjau kembali daftar curah pendapat. Kemudian jika ada pertanyaan-pertanyaan yang tertulis di sana masih banyak berupa peraturan-peraturan, selanjutnya ajak untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan tertuju. Setelah membuat keyakinan kelas itu, kita harus arahkan mereka nilai kebajikan apa yang kita bisa ambil dari keyakinan tersebut. Contohnya berjalan di kelas, maksudnya apa? Tidak boleh berlarian. Nah, kemudian dengarkan guru berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan-nilai yang dimaksud dalam daftar untuk sepakati. Nah, setelah itu tinjau ulang keyakinan kelas bersama-sama. Setelah keyakinan kelas tersebut dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan tinjau ulang dan menyetujui dengan mendatangkan keyakinan tersebut, termasuk guru dan semua murid. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, alhamdulillah Bu, ini terbuka di sini karena pada saat implementasi kurikulum merdeka ini masih belum detail atau belum kita ketahui secara jelas prosedurnya seperti apa. Sebenarnya ini ada juga di platform Merdeka Mengajar, namun kita masih belum sempat untuk membuka. Ya, jadi ini saya bawa ke sini dengan harapan nanti mempermudah Bapak Ibu untuk mengetahui bagaimana caranya membuat keyakinan kelas, khususnya nanti Bapak Ibu wali kelas. Contohnya peraturan dan keyakinan kelas, bedanya di sini. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas tanggung jawab. Seperti itu. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai, menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Jadi kata-kata itu pendek tapi ada nilai kebajikan itu. Jadi itu mungkin ada beberapa keyakinan kelas yang bisa dicontoh. Selanjutnya, yang modul 1.4 yang poin 4 adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Pertama saya melihat judul ini juga saya pasti, apa ya, dunia berkualitas itu seperti apa? Kebutuhan dasar manusia itu seperti apa? Nah, tidak semua guru mengetahui bahwasanya kebutuhan dasar siswanya itu seperti apa. Kita hanya mengajar berdasarkan diagnosa tes. Apakah itu adil? Tidak adil. Anak misalnya di kelas itu ngantuk, kita harus tahu di kelas di rumahnya itu seperti apa, anak ini semalam itu ngapain dan sebagainya, sehingga dasar kebutuhan manusianya tercapai. Misalnya, saya pengen dimengerti, pengen dihargai, pengen disayang atau kurang kasih sayang dan sebagainya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar siswa khususnya yang harus kita tahu menurut Dr. William Glasser. Penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Pernah nggak kita ketika mengajar kita itu harus tahu dasar-dasar mereka? Nggak pernah. Misalnya pernah nggak? Misalnya ada seorang anak yang tidak masuk sekolah, tapi dia itu membantu orang tuanya jualan. Karena dasar hidupnya apa? Dia ingin bertahan hidup. Ada nggak kita tahu bahwasanya anak itu ketika di kelas itu muter,
overactive. Ternyata di rumah itu orang tuanya nggak ada, kerja jauh. Nah, dasarnya seperti apa? Dia ingin kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya di sekolah, di rumah itu selalu disepelekan. Misalnya di rumah selalu kamu loh gak kayak kakakmu pintar dan sebagainya. Dia merasa gak diterima di rumah. Di kelas, ya jangan seperti itu juga, diterima. Penguasaan, sebaliknya tadi, ada anak yang pintar, bisa menghandle kelas atau menghandle kelompoknya dan sebagainya. Kita kasih ruang, karena mereka butuh untuk pengakuan. Contohnya ranking 1, ranking 2. Ketika kita kolaborasi, mau nggak mau, dia pasti merasa lebih baik, lebih pintar daripada teman-temannya. Kasih kebebasan, ketua kelompok kamu, seperti itu, nggak apa-apa. Karena itu dasarnya dia pengennya untuk penguasaan. Kesenangan, ya wajar. Kalau misalnya anak ketika belajar di kelas harus senang. Gak mungkin anak itu selalu senang ketika disuruh nyatet, gak mungkin. Tapi juga ada rasa anak itu diajak untuk kinestetisnya, kemudian outing, kelas dan sebagainya. Kebebasan, anak itu diberikan kebebasan tanda kutip, bukan kebebasan anak kamu boleh tidur-tiduran, tidak boleh. Tapi kebebasan di sini dijadikan sebagai kamu bebas untuk berkreasi. Contohnya kasusnya Sasha, nggak mau infografis, dia pengennya buat tugasnya dalam bentuk video, kasih kebebasan. Karena apa? Kurikulum merdeka. Jadi nanti kita hanya formatif dinilai kita, namun formatifnya ini lepas, boleh video, infografis, gambar dan sebagainya. Nah itu 5 kebutuhan dasar yang mungkin dari kita ada yang masih belum tahu. Nah ini lebih detail lagi, bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis bertahan hidup, misalnya kesehatan rumah makanan, psikologi, murid mendapatkan belajar dengan baik, mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar. Pernah nggak kita tanya, kamu lapar? Kamu sudah sarapan belum? Nggak pernah kita tanya seperti itu, padahal itu penting. Ketika ditanya seperti itu, ada rasa, oh saya merasakan kehangatan keluarga di kelas. Ya seperti itu. Kasih sayang sama, kebutuhan yang disayangi untuk diterima, kebutuhan yang hubungan dengan kondisi sosial dan sebagainya. Kebutuhan misalnya seperti teman, keluarga, dan juga dan sebagainya. Selanjutnya penguasaan. Nah, kekuatan, pencapaian kompetensi dan sebagainya sudah saya jelaskan di awal tadi. Kebebasan juga sama, mencoba-coba tidak terlalu berpengaruh pada orang lain dan selalu mencoba hal baru yang menarik. Kesenangan, ya tadi ya. Oke, langsung sih tadi sudah ya 5 dasar sifat manusia yang dimiliki oleh peserta didik itu tadi itu. Yang poin 5 adalah restitusi. Ini menyambung yang sudah ditanyakan oleh Bu Anis, atau yang disampaikan Bu Anis tadi, bahwasanya Bu Anis merasa sudah melakukan langkah restitusi. Pertanyaan ini, apakah nanti langkah yang diambil Bu Anis restitusinya sudah lengkap? Atau masih di awal saja? Tindak lanjutnya seperti apa dan sebagainya? Nah nanti termasuk ada posisi kontrol yang diambil Bu Anis. Tidak hanya saat itu, namun ada posisi kontrol yang harus diambil. Nah, dalam menerapkan disiplin positif, guru memainkan peranan sentral untuk mewujudkan disiplin positif baik di kelas maupun di sekolah. Ada 5 posisi kontrol yang diambil menerapkan disiplin positif di sekolah. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kira-kira kita di posisi kontrol yang mana? Baik atau benar? Betul apa salah? Kita terjawab di sini. Posisi penghukum, guru berposisi sebagai penghukum biasanya langsung menyalahkan murid yang melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas tanpa memperdulikan alasannya. Dia akan bicara dengan nada keras, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, dan terlihat sangat emosional. Hukuman fisik maupun verbal akan diberikan kepada murid tersebut. Hal ini mengakibatkan murid menjadi gendam, marah, malu, tidak suka kepada murid tersebut. Kepada guru tersebut, dan dampak negatif lainnya. Jadi posisi penghukum di sini, misalnya posisi penghukum itu apakah perlu? Nanti kita jawab. Apakah ada saat di mana kita itu posisi kontrol kita sebagai penghukum?
seperti itu. Selanjutnya kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru itu berbicara dengan nada lembut, tenang. Namun kata-katanya itu menyalahkan murid. Guru akan mengatakan pernyataan bahwa guru menderita akibat perbuatannya. Akibatnya murid akan merasa bersalah pada diri dan menarik diri di luar pergaulan. Contoh yang hukum tadi misalnya, kamu terlambat, kelewas, gak masuk. Nah, itu sebagai penghukum. Kalau membuat rasa bersalah lebih lembut, nah sampai tidak boleh seperti itu. Tapi nadanya menyalahkan murid, sampai itu salah seperti itu. Nah untuk selanjutnya, posisi sebagai teman, guru akan bersuara dengan ramah, cenderung bersenyum gurau untuk menghargai suasana. Terus tahu hubungan yang akrab, namun menyebabkan tergantung pada satu orang, tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Contohnya, apa kamu itu? Ujikan dari Ibu Sita, gak boleh ngomong kok. Kau lihat bilang ya? Ya, gitu. Sebagai teman, apakah boleh? Nanti kita jawab. Posisi pemantau, guru bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenang gurau, serta mengarahkan murid pada peraturan dan konsekuensi. Guru harus selalu memantau pada saat murid melakukan sanksi, akibatnya murid mematuhi peraturan karena menghindari konsekuensi dan ingin mendapatkan reward atau penghargaan saja, bukan karena sadari. Contoh, nah sampai kok terlambat, kenapa? Oke, kalau gitu peraturan sekolah ya, kalau terlambat berhenti. Nah itu adalah sebuah pemantau. Pemantau itu segala macam hukuman atau mungkin konsekuensi akan ditabrakkan dengan peraturan sekolah. Kamu tahu kalau ini salah apa? Ya wes, hukumannya apa? Seperti itu pemantau. Namun manajer, ini adalah posisi yang paling ideal. Guru bersuara netral, tidak bernada tinggi, tidak emosional, dan juga tidak terlalu ramah, tegas. Tapi tahu arahnya kemana. Guru dengan tulus mengajukan alternatif bermakna yang akan membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalah sendiri. Akibatnya murid menjadi mandiri, bertanggung jawab dan dapat mencari masalah sendiri. Dari kelima posisi kontrol itu, kita bisa dilihat sini. Balik lagi kedua, identitas gagal dan identitas berhasil. Dari apa? Siswanya. Jika di sini kita melakukan penghukum dan membuat orang bersalah, itu murid akan menjadi gagal. Gagalnya bagaimana? Yang pertama, menghadiri, menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Contohnya tadi ya. Kenapa gagal? Karena nanti akan menunjukkan kekecewaan yang mendalam jika ada hukuman. Kemudian kalau misalnya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, nah, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Nah itu nanti akan menimbulkan sebuah identitas gagal. Hasilnya apa? Kalau dihukum, muridnya akan memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan gurunya. Selanjutnya, ketika membuat rasa bersalah, hasilnya apa? Malah menyembunyikan masalahnya, menyembunyikan kesalahannya, dan akhirnya dia berbohong. Karena kalau misalnya kamu salah, kamu tahu kan? Nah kayak gitu. Nah bagaimana identitas sukses? Monggo, kalau mau diterapkan ada 3 identitas sukses. Sebagai teman, pemantau, atau manajer. Nah di situ ada negatifnya juga, ada. Kalau posisi kontrol kita sebagai teman, hasilnya nanti akan ada rasa ketergantungan dari siswa tersebut kepada sampean. Misalnya Butia, ada anak yang rame, ada anak yang nakal, Butia selalu memposisikan diri sebagai teman. Anak itu akhirnya ketika dimarahin Bu Sita, bahkan curhatnya ke Butia, aku dulu Bu Sita ini Bu. Iya nak, gak apa-apa ini. Akhirnya anak itu tergantung ke Butia, dilakukan Bu Anis lapor Butia, dilakukan Bu Fani lapornya Butia. Karena apa? Ketergantungan seperti itu. Apakah nanti ada identitas berhasil? Mungkin, tapi nanti ada dampak negatifnya tadi yang harus ada konsekuensinya. Selanjutnya pemantau. Pemantau itu segala macam konsekuensi itu ditabrakkan atau dikembalikan kepada hukuman atau peraturan dan tata tertib. Nah, contohnya ini, apa peraturan
Nah, nanti hasilnya apa? Nanti anak itu akan merasa diawasi seperti itu. Nah, yang paling baik apa? Manajer. Karena kata manajer ini harus menerapkan segitiga restitusi. Nanti ketika kontrol gurunya di sini sudah berhasil untuk menunjuk sebagai manajer atau sebagai manajerial, nanti motivasi yang muncul adalah motivasi intrinsik, bukan eksternal lagi, tapi langsung nancep di hatinya anak-anak. Karena apakah berat? Iya, harus sabar, iya, menguasai peraturan, konsekuensi sudah di luar kepala, kemudian juga harus bisa menguatkan watak dan juga karakter siswanya. Nah, nanti di situ bagaimana caranya kita bisa menerapkan manajemen? Apakah semua guru bisa? Bisa. Tapi harus menguasai segitiga restitusi. Yang terakhir ini poin. Nah, bagaimana? Nah, ini menariknya di sini. Untuk bisa jika dengan tertarik, Bapak Ibu guru tertarik untuk bagaimana cara bersikap sebagai seorang manajerial di kelas, di mana anak itu berhasil untuk menumbuhkan nilai intrinsiknya, wajib mampu menerapkan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Jadi nanti ketika kita menguatkan itu dia akan lebih kuat. Nah, terdapat 3 langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Ini serius ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dari ini terus ya apa caranya saya menyetabilkan identitas Pak? Tujuannya apa? Menstabilkan identitas itu adalah kita harus mampu, anak-anak ini tidak boleh minder dulu. Jadi nanti kita tidak boleh menyalahkan anak dulu. Jadi anak itu identitasnya bisa terjaga, tidak merasa dia itu harga dirinya diambil oleh gurunya. Ini ya, jadi tadi setelah solusinya nanti akan muncul segitiga restitusi di sini. Kenapa kita sebut segitiga restitusi? Dan ada contohnya nih. Contohnya kita mulai dari bawah, karena nanti akan menuju ke atas. Contohnya secara jelas, setiap orang pasti melakukan, pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak apa-apa, saya telah begitu. Pak ini bisa juga pernah melakukan. Tapi selanjutnya, kami bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Saya bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan ini. Sebelumnya juga teman-teman ada yang melakukan seperti itu. Kemudian sesuai lagi ke validasi tindakan salah. Nah, kira-kira ini adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang membutuhkan itu maksudnya? Kira-kira apakah atau gimana caranya biasanya tidak terlambat? Apakah tindakan salah terlambat itu benar masalah? Ya, seperti itu. Nah, bagaimana keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas apa yang sudah disepakati ya, saya sampaikan tadi. Baru nanti kamu tentunya punya alasan dong mengapa kamu melakukan itu. Ya, baru nanti terakhir solusi yang diambil. Oke, seperti itu. Nah, ini kalau misalnya masih bingung dengan kata-katanya, ini nanti sudah saya lakukan. Contohnya misalnya identitas itu ada beberapa, boleh. Misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah merasa seperti itu. Kita tidak bertemu atau lain seperti itu. Kamu berapa seperti itu? Ini adalah kata-kata yang bisa dipakai untuk menstabilkan identitas anak. Enaknya tinggal milih, tinggal kita merangkai, kita hafalkan, tancapkan. Kita sudah punya satu konversi dan institusi yang sangat luar biasa sekali. Sekarang ketika kita sudah masuk di teori kontrol sebagai manajerial, saya yakin Bapak Ibu akan mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari anak. Anak ini pasti, ya ternyata kalau misalnya saya ada masalah, kalau ketemu Pak Edi dulu, kalau ketemu sama misalnya Bu Tia, misalnya enak, di situ saya diomongin enak, ditanyain kenapa terlambat, terus kemudian dicarikan solusi, akhirnya faktor intrinsik muncul. Nah, seperti itu. Kemudian kalau validasi data seperti apa? Nah,
guru punya cara masing-masing. Tidak apa-apa kamu terlambat, atau kamu harus bangga pada dirimu sendiri karena kamu sudah sampai sekolah hebat. Tapi kalau bisa ya jangan lupa. Nah seperti itu boleh. Selanjutnya menaikkan keyakinan. Nah apa yang kita percaya tentang keyakinan kelas? Apa keyakinan kelas yang sudah dibuat dan sebagainya? Nah selesai. Salam dan bahagia berhubungan Kristus. Nah di situ ada 6 ada 5 poin yang sudah saya sampaikan tadi, dari mulai keyakinan, dari mulai peran kontrol, budaya positif, sampai langkah institusi di mana kita harus nanti setelah ini tahu caranya bagaimana untuk membuat proses pembelajaran yang menyenangkan di proses pembelajaran kaki. Kemudian nanti juga terkadang masalah pun sampai nanti bakal tidak butuh yang namanya Islam. Sampai berjumpa saja Pak, saya sendiri, saya seperti itu. Atau ini BK-nya sepi nanti, Pak saya coba atas saya dewe, saya sudah punya sedikit restitusi. Nah, monggo bisa saja. Nah nanti ini bapak yang paling kena yang sering menggunakan sedikit restitusi adalah wali kelas. Karena di sini yang sering sekali untuk melakukan interaksi adalah wali kelas, seperti itu. Mungkin kurang lebihnya maaf itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Wali PDGN atas paparannya yang begitu menarik dan juga bisa membuka wawasan kita semua. Boleh tepuk tangannya dulu supaya ya, Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Emil. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya kepada materi, kami persilakan. Terima kasih untuk waktunya Bu Luna. Saya ada 2 pertanyaan Pak Emil tentang keyakinan tadi. Untuk membuat keyakinan itu apakah kita harus bersama anak atau kita sendiri atau pihak sekolah atau guru yang membuat sendiri. Yang kedua tentang restitusi. Mungkin bagi sebagian guru pernah mengalami masalah dalam pembelajaran terutama terhadap anak-anak. Cara yang efektif seperti apa restitusi itu? Jadi tadi kami sudah mencontohkan per kalimat ya. Jadi ada contoh-contoh dari kata-kata. Cara restitusi yang efektif itu gimana? Misalkan mungkin ada gimana ya caranya? Apakah kita panggil atau apa? Mungkin tekniknya. Itu dari pertanyaan saya karena mungkin dari beberapa guru itu belum pernah melakukan. Mungkin biasanya guru akan dilimpahkan ke wali kelas atau ke BPK atau bahkan ke kesiswaan. Yang ketiga tentang tujuan pembelajaran. Tadi ada gambar yang ada di antara seperti itu ada beberapa binatang dari saya memang menangkap bahwa tujuan pembelajaran itu setiap siswa beda. Begitu ya Pak Edi? Penangkapan saya seperti itu. Bagaimana saya menganggap barangkali salah. Penangkapannya saya seperti itu. Nah, saya cuman gini, murid kita tak kelas misalkan ada 20 sampai 30 orang. Bagaimana cara efektifnya kita menentukan tujuan pembelajaran karena saya yakin bahwa dalam satu kelas itu beda. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa yang efektif menurut pengalaman dari Pak Emil. Terima kasih, itu aja pertanyaan saya. Oke, jadi tadi ada 3 pertanyaan kami dari Bu Ina. Yang pertama tadi terkait dengan
keyakinan kelas, apakah itu dibuat oleh pihak sekolah sendiri atau dibuat bersama dengan siswa. Kemudian yang kedua tadi mengenai restitusi. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Emre terkait dengan contoh-contoh yang bisa dibuat oleh Bapak Ibu guru dalam melaksanakan restitusi itu. Kemudian kira-kira mana yang paling efektif untuk digunakan. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu terkait dengan diferensiasi dari tujuan pembelajaran setiap siswa. Jadi monggo dijawab terlebih dahulu. Nanti kalau ada pertanyaan yang lain bisa disampaikan setelah. Baik, terima kasih moderator, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus sekali ya. Tiga pertanyaan ya. Iya, jadi nggak tahu-tahu ada 3 pertanyaan cukup berat sepertinya. Namun ini mewakili semua sepertinya. Ini pasti banyak dari Bapak Ibu guru juga yang ingin menanyakan terkait dengan ini. Yang pertama adalah terkait dengan keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas itu dibuat sendiri oleh siswanya atau bersama dengan Bapak Ibu guru atau bahkan sekolah? Nah, untuk keyakinan kelas ini sendiri, kalau melihat dari circle-nya, itu nanti urutnya adalah dari mulai keyakinan kelas itu nanti akan merujuk kepada peraturan sekolah. Jadi kalau sekarang itu kan peraturan sekolah akan dikecilkan di peraturan kelas. Nah, kalau misalnya di kurikulum merdeka itu peraturan sekolahnya atau peraturan kelasnya atau sekolahnya itu dari mulai keyakinan kelas. Seperti itu. Untuk yang membuat siapa? Apakah yang membuat itu siswanya saja atau gurunya saja? Tidak. Kalau untuk keyakinan kelas itu kesepakatan kelas yang dibuat oleh guru dan siswa. Kalau untuk sekolah itu nanti dari guru dan siswa nanti akan dibawa wali kelas menuju ke rapat dewan guru, disampaikan dan akan dibahas menjadi sebuah konsekuensi dan juga peraturan sekolah. Seperti itu. Untuk yang pertama. Nanti kalau misalnya ada yang itu saya nanti setelah ini. Selanjutnya yang kedua terkait dengan posisi segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi ini tadi Bu Nina bilang bahwasannya tidak semua guru bisa mampu menerapkan segitiga restitusi. Karena segitiga restitusi itu adalah motivasi intrinsik yang dikejar atau mungkin kontrolnya itu sudah kontrol manajerial. Apakah seorang guru itu mampu atau bisa menerapkan kontrol manajerial ini? Sebenarnya manajerial ini adalah pimpinan sekolah atau pimpinan pendidikan di satu pendidikan, yaitu kepala sekolah. Namun tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu guru juga harusnya juga mampu untuk setidaknya meskipun tidak di posisi kontrol sebagai manajer atau untuk menerapkan segitiga institusi di sana, nanti Bapak Ibu guru juga akan mengejar identitas suksesnya. Karena kita tidak bisa memaksa Bu Tia untuk bisa manajerial, Bu Fitri untuk bisa menjadi sebagai teman, atau bahkan Bu Fani menjadi pemantau, tidak bisa. Karena apa? Setiap guru itu punya caranya masing-masing. Tapi harus ada platform yang melatar belakang itu, atau mungkin ada vendornya, atau mungkin ada batasannya. Apakah sebagai teman, ataukah pemantau, atau manajernya. Ya, contohnya seperti apa? Kenapa saya nggak bahas negatif indikasi gagal ini? Karena diusahakan kerjakannya. Misalnya kalau indikasi gagal ini maksudnya pembuat merasa bersalah ini seperti ini contohnya. Nah, jangan seperti itu. Sampai nggak kasihan sama saya, nanti dimarahin sama guru yang lain. Itu bisa ngena di anak, tapi itu adalah kedepannya anak itu bakal seperti menyembunyikan kesalahannya dan lain sebagainya. Dan itu nanti bisa menurunkan kepercayaan anak terhadap guru. Nah, sebagai teman boleh, tapi jangan full 100%. Harus bisa tarik ulur. Contohnya, ada kalanya kita harus tegas, ada kalanya kita bisa ngulur, anak ini bisa ikut kita. Atau sebagai pemantau boleh. Manajerial itu apakah boleh memasukkan
konsekuensinya apa, atau mungkin sudah tahu keyakinan kelasnya. Nah itu juga memantau, karena segala sesuatu yang akan dia diarahkan kepada suatu peraturan sekolah atau konsekuensi sekolah, itu peran kontrolnya seperti memantau. Sehingga nanti di sini peran manajerialnya nanti bisa diterapkan itu boleh teman, boleh pemantau ataupun manajer. Kemudian yang tadi semakin mengerucut yang ditanyakan berita tadi, apakah restitusi ini teknisnya seperti apa? Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwasanya untuk teknisnya sampai kata-kata itu sudah saya berikan contoh. Namun teknis seperti apa? Apakah anak ini dihajar di depan umum ataukah dipanggil dulu dan sebagainya? Nah, ini pertanyaan bagus. Anak-anak itu pada awal restitusi cari posisi ternyamannya dia. Satu, memanggil tidak boleh pada saat jam pelajaran, karena ketika anak itu dipanggil guru, anak-anak itu pasti kepo. Apa kok dipanggil hari dulu? Apa mana sih panggil Pak Bagus, Pak Emil, wis jelas Pak bermasalah ini, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya memanggil atau mau melakukan restitusi, cari comfort zone-nya mereka, cari cara nyamannya mereka dengan istirahat. Atau pas waktu pulang dipanggil, diajak ngobrol, jangan sampai ada orang lain diajak ngobrol baik-baik berdua. Nah, jangan disalahkan. Nah, baru nanti mengikuti langkah restitusinya, mulai dari merayakan stabil identitas. Cara-cara kan kita pupuk anak ini biar nggak apa-apa kamu salah seperti itu, karena semua orang pernah salah kayak gitu. Tapi nanti semakin ke atas kan kita tahu masalah gimana. Bahkan nanti kita menggiring anak itu sadar apa enggak dengan kesalahannya. Itu kadang-kadang anak itu nggak sadar, aku salah apa sih Pak? Aku salah apa tuh dipanggil sini, orang-orang dihukum gitu aja. Nah, dengan kali itu si anak itu tahu, oh ternyata saya salahnya di sini. Nanti Bapak Ibu bertanya, salah apa benar sampai? Ini Pak, saya salah Pak. Kalau gitu solusinya seperti apa? Sudah tahu kan kamu keyakinan kelasnya? Sudah Pak. Berarti solusinya apa? Oke, kalau gitu saya akan minta maaf Pak. Kemudian saya tidak akan ulang lagi dari dirinya sendiri. Itu namanya disiplin diri. Yang namanya posisi kontrol dari siswa tadi. Mungkin itu yang kedua berapa? Untuk yang ketiga adalah iya, terima kasih benar. Untuk tujuan pembelajaran. Nah, tadi kita tahu bahwasanya kita tidak boleh menyamaratakan atau kita mengajar itu tidak boleh membuat mereka kita semuanya tahu bahwasanya tidak semua anak itu seperti monyet atau mungkin tidak semuanya seperti gajah atau seperti apa, karena mereka punya kalau bahasanya di filosofi Ki Dewantoro itu mereka punya mempunyai hasil dari identitas dirinya masing-masing. Jadi kalau misalnya dia itu pandai memanjat, ya sudah. Tapi kalau misalnya dia nggak pandai memanjat, cari cara lain. Bagaimana caranya membuat sebuah challenge yang sportif? Nah, caranya seperti apa? Apakah tadi tujuan pembelajaran itu harus sama? Jujur, kalau tujuan pembelajaran satu pendidikan di kurikulum sama, anak harus mengikuti KKN. Pertanyaan adalah KKN-nya ini ya jangan dipukul rata. Pembelajaran diferensiasi seperti apa? Ya berarti misalnya anak, contohnya Arya sampai ngomong pidato di depan umum, ya mundur. Tapi sukanya Arya itu misalnya, kalau tadi Ibu Nina tanya itu cuma pembelajaran, contoh, saya ambil contoh mata pelajaran PPKN misalnya. Di situ mungkin kita ada tujuan pembelajaran siswa mampu untuk mengetahui dan juga mampu menggunakan pencerminan dari Pancasila seperti itu. Nah Arya sama kita coba belajar kayak gitu, bisa dibayangkan. Terus tugasnya seperti apa? Beda. Karena tugasnya adalah sampai harus banget cari di internet buat video. Arya, ya cari yang lain. Tujuan belajar jangan seperti itu. Arya hanya misalnya tujuan belajar itu adalah mengetahui tentang Pancasila. Terus nanti ambil formatifnya apa? Misalnya Arya sampai
Jadi materi pembelajaran diferensiasi itu bisa macam-macam, bisa materinya, bisa prosesnya. Kalau yang seperti tadi adalah proses. Ya mungkin seperti itu. Mungkin dari saya jawab itu dulu. Oke, terima kasih Pak Emil. Ada yang bertanya lagi? Atau sudah diwakili semua oleh beliau? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, maka sesi tanya jawab kita tutup. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah grup sharing bertema diseminasi modul 1.4 budaya positif yang sudah disampaikan oleh Pak Emil tadi. Sebelum menutup grup sharing ini, saya akan menyimpulkan hasil materi yang sudah disampaikan. Yang pertama yaitu pembelajaran yang dilakukan itu adalah harus berdiferensiasi bagi setiap siswa agar siswa bisa melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan dirinya atau kemampuan dirinya. Kemudian yang kedua yaitu konsep disiplin. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada identitas gagal dan juga identitas berhasil. Maka kita sebagai guru harus bisa melakukan identitas yang berhasil kita. Kemudian selanjutnya yaitu keyakinan kelas yang harus ada dan sesuai dengan kesepakatan antara guru dan juga siswa. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Maka kita sebagai guru harus bisa memahami kondisi setiap siswa. Dan yang terakhir yaitu posisi kontrol. Tadi ada 5 posisi kontrol yang sudah dijelaskan, namun yang menjadi identitas berhasil adalah sebagai manajerial. Kemudian dari kontrol tersebut maka ada yang namanya segitiga restitusi, di mana di dalamnya ada 3 poin. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Baik, semoga kita bisa menerapkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Emil tadi dalam pembelajaran kita nantinya. Akhir kata, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir pada grup sharing hari ini, dan juga terima kasih yang sebanyak kepada Pak Emil yang sudah memberikan atau membagikan ilmunya kepada kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan.